אחת אצלנו פה, תראה מה עשו לנו, כל הבית. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Brepan Atenaya, Saudara. Israel mengklaim serangan ke Beirut, Lebanon pada Senin pagi yang menyasar kantong-kantong Hizbullah. Militer Israel mengklaim pada Senin pagi mereka telah menyerang lebih banyak infrastruktur Hizbullah di Beirut. Beberapa saat sebelum pengumuman tersebut, sebuah serangan dahsyat menghantam pinggiran selatan Beirut. Belum ada laporan adanya korban jiwa. Tentara Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi untuk hampir seluruh wilayah di Beirut, serta Lebanon Selatan yang mengakibatkan lebih dari 800.000 orang mengungsi. Sementara saudara, ini adalah visual Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah memegang kopi yang diunggah di akun media sosial Facebook. Dalam video ini, Netanyahu menjawab pertanyaan seputar isu dirinya sudah meninggal dan jumlah jarinya saat berpidato yang ramai diisukan hasil editan AI. Netanyahu pun menunjukkan jari tangannya. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis rekaman persiapan peluncuran gelombang serangan ke-51 bagian dari operasi Troop Promise 4. Rudal Iran menyasar pasukan AS di pangkalan udara Al-Kharj, Arab Saudi. IRGC menyatakan gelombang serangan terbaru menggunakan kombinasi rudal berbahan bakar padat dan cair. Serangan menargetkan pasukan AS di pangkalan udara Al-Kharj, Arab Saudi. Hal ini dilakukan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan Amerika Serikat di Pulau Kark, pusat ekspor minyak utama Iran. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak juga menjadi target serangan drone Iran saat rentetan ledakan mengguncang kota tersebut pada Sabtu waktu setempat. Kedutaan Besar Amerika Serikat sempat mengeluarkan peringatan keamanan agar warga negara Amerika segera meninggalkan kota, termasuk tidak datang ke kedutaan di Baghdad maupun konsulat jenderal di Erbil. Peringatan itu dikeluarkan karena risiko serangan rudal, drone, dan juga roket yang terus berlanjut di wilayah udara Irak. Saudara, perang di Timur Tengah kian meluas. Iran bertekad akan terus melakukan serangan kepada Amerika Serikat dan Israel. Salah satunya, Iran akan terus memburu keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Lalu bagaimana perang ini akan usai? Di satu sisi Iran semakin kuat melakukan serangan balik, sementara Amerika Serikat mengklaim bahwa kekuatan Iran telah habis. Kita akan bahas bersama dengan Indo-Pacific Strategic Intelligence Gautama Adi Kusuma. Selamat pagi, Mas Gautama. Selamat pagi, apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar Mas Gautama. Mas Gautama, ini menarik sekali kemudian yang beredar di media sosial. Banyak sekali pro dan kontra terkait keberadaan Netanyahu saat ini yang sebelumnya ketika ada pidato yang di-upload gitu ya di media sosial, ini disebut ada AI di sana karena jaringnya ada 6. Kemudian dibalas lagi oleh Netanyahu sedang ngopi, tapi kemudian banyak juga yang ragu begitu ya, karena ada yang aneh gitu di video tersebut. Nah, menurut Anda, Mas Gautama, pandangan Anda terkait dengan keberadaan Netanyahu saat ini dan juga Iran yang masih akan terus memburu dan menghabisi Netanyahu seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau kita pertama harus melihat dari sisi dimensi perang ini, bukan hanya dimensi fisik secara militer, tetapi juga perang narasi, perang propaganda, dan bagaimana satu pihak bisa mengontrol narasi yang akhirnya bisa memberikan ilusi atau persepsi bahwa mereka sedang memenangkan perang ini. Jadi ketika ada narasi bahwa Netanyahu sudah mati, atau mungkin ada narasi yang lain bahwa pihak Iran sudah tidak memiliki kapasitas produksi atau kapasitas untuk meluncurkan serangan ke Israel maupun Amerika, Gulf countries, itu sebenarnya bagian dari perang narasi dan propaganda yang sedang dilancarkan oleh masing-masing pihak.
Mengenai kita juga harus ingat dalam konflik ini, Israel, Amerika, dan Iran ini, kita harus melihat ini bukan hanya sekedar konflik militer. Ya. Ini adalah konflik geopolitik dan geoekonomi yang sangat luas mengenai keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Di satu sisi, Israel menganggap bahwa Iran ini merupakan ancaman bagi mereka. Mereka berharap bisa mengkonten atau melimit Iran agar tidak memiliki kekuatan nuklir karena mereka merasa bahwa itu akan mengancam eksistensi mereka. Sedang di lain sisi kita melihat Iran jelas ada dalam ancaman eksistensial. Mereka diserang, pemimpin mereka dibunuh, sehingga kita bisa melihat Iran akan membalas dan mencoba untuk bertahan dari serangan yang ada sekarang. Mengenai pertanyaan tentang apakah Netanyahu, apakah Iran terus akan mencoba memburu pemimpin Israel, kemungkinan itu ada, walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sebelumnya bukan tipikal Iran ya kalau kita melihat, tetapi melihat eskalasi dari konflik ini di mana Ayatollah Ali Khamenei dibunuh oleh serangan Israel dan Amerika. Saya tidak menutup kemungkinan Iran memiliki keinginan yang sama untuk pemimpin Israel. Baik, tapi kalau kita melihat mungkin perkembangan terkini gitu, Mas Gautama, soal AS masih bilang ada ribuan target yang akan diserang oleh Amerika Serikat di Iran, baik di barat dan juga pusat Iran, kemudian juga dari Iran juga bilang mereka tidak akan memberikan ataupun tidak meminta gencatan senjata ke Amerika Serikat, dan juga mereka tidak punya alasan lagi katanya untuk berunding dengan Amerika Serikat. Sampai kapan ini, Mas? Nah, ini kita sekali lagi itu kembali ke diskusi yang tadi ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ini merupakan existential threat atau ancaman eksistensial bagi Iran. Iran merasa bahwa mereka harus survive, dan ketika mereka harus survive, mereka akan melakukan segala hal untuk bisa survive. Jadi dari perspektif geopolitik, konflik ini sebenarnya agak sulit untuk diselesaikan secara cepat. Karena Iran menganggap ini sebagai existential threat. Di lain sisi, Israel tetap ngotot bahwa potensi Iran memiliki senjata nuklir merupakan ancaman strategis yang tidak bisa mereka biarkan. Kita harus ingat juga di Perang 12 Hari tahun 2025 ada enriched uranium, mungkin jumlahnya yang tidak terlalu besar, hanya beberapa ratus kilogram enriched uranium di level sekitar 60% yang tidak berhasil dihancurkan. Nah, itu juga menjadi salah satu ancaman buat ini dari perspektif Israel ya, mereka menganggap itu merupakan ancaman yang tidak bisa mereka abaikan. Di lain sisi ada lagi juga kita tidak melihat adanya military victory yang berlangsung cepat. Jadi kita melihat di sini Israel memiliki keunggulan militer jelas, keunggulan intelijen jelas, terutama dari sisi kekuatan udara ya, kalau dari sisi militernya. Namun kita juga harus ingat bahwa Iran itu memiliki wilayah yang sangat luas. Dia memiliki wilayah hampir 1,5 juta kilometer persegi, jumlah penduduknya luar biasa banyak, 93 juta kurang lebih. Beda dengan Irak yang waktu itu di 2003 diserang, penduduknya hanya sekitar 46 juta. Terus mereka juga memiliki fasilitas pengayaan uranium atau nuklir yang tersebar. Di 2025 diserang di Natanz, Isfahan, dan juga Fordow. Tetapi tampaknya mereka masih memiliki fasilitas lain yang masih mereka pertahankan. Dan yang terakhir mereka memiliki senjata rudal, sebenarnya bukan hanya rudal, kita lihat ada drone, jadi ada senjata jarak pendek, drone yang relatif murah, mereka memiliki senjata kelas menengah maupun supersonik dan hypersonic kayak misalnya Fatah 1 dan Fatah 2 yang mereka siap untuk luncurkan.
Jadi di variabel ini agak sulit bagi setiap pihak untuk mengalahkan lawannya, minimal dari sisi perang udara ya, dalam waktu yang sangat cepat. Yang ketiga, konflik ini kan karena tidak ada kemungkinan menangnya, ada kemungkinan konflik ini jadi berkepanjangan. Tetapi saya tidak yakin bahwa konflik ini akan menjadi perang terbuka secara berkepanjangan. Jadi yang mungkin terjadi kalau menurut saya adalah serangan udara terbatas satu sama lain, serangan rudal, mungkin operasi cyber seperti yang tadi jadi operasi narasi dan propaganda yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Dan nah ini yang mungkin akan banyak dilakukan oleh Iran. Kita harus tahu Iran memiliki banyak proksi dan kawan-kawan juga di kawasan tersebut, dari mulai Houthi, Hezbollah, Hamas juga teman-teman mereka. Itu mungkin yang akan terjadi ke depannya, konflik yang terus-menerus terjadi, tetapi mungkin bukan perang terbuka seperti sekarang. Oke, nah kemudian Mas Gautama, jika kita melihat juga pernyataan terakhir dari Amerika Serikat di hari Sabtu bahwa mereka sebenarnya sudah menerima gitu ya, ataupun ada pernyataan dari Iran, mereka ingin buat kesepakatan. Namun kemudian kata Amerika Serikat, oh syarat Iran tidak cukup bagus gitu ya. Dan mungkin juga sebelum ini juga sempat Iran menyatakan 3 syarat gitu ya. Soal mengakhiri konflik, kemudian menghormati kedaulatan, soal kompensasi juga disebutkan di sana oleh Iran. Nah, kemudian jika melihat kemungkinan ataupun pernyataan dari masing-masing negara ini, Mas Gautama, kemudian apakah ada kemungkinan untuk bisa negosiasi ataupun dialog antara mereka berdua untuk menyelesaikan konflik ini? Saya pribadi berharap akan ada dialog nantinya. Kenapa? Karena kita di Indonesia maupun juga tentunya di seluruh dunia ya sebenarnya menginginkan perdamaian bukan hanya di Timur Tengah tapi secara umum di berbagai tempat di dunia. Tetapi ini sekali lagi menurut saya bukan mudah untuk mencapai perdamaian itu. Kenapa? Karena pertama dari sisi tujuan perang itu sendiri. Jadi Amerika sendiri maupun Israel tidak secara jelas mendefinisikan tujuan perangnya itu apa. Dalam berbagai teori kita tahu perang harus terukur, perang harus memiliki end goal yang jelas, dan akhirnya perang harus memiliki batas waktu yang jelas. Kenapa? Karena ada yang harus diingat, perang bukan hanya sekedar perkara militer, tetapi juga perkara politik. Jadi saya berharap ini bisa diteruskan. Jadi maksud saya proses perdamaian itu bisa berjalan, tetapi saya kurang yakin proses ini berjalan ketika semua pihak tidak bisa menahan diri untuk melakukan serang. Jadi saya melihatnya Iran ini pada titik di mana mereka hanya dalam tanda kutip tentunya hanya perlu untuk survive. Mereka tidak perlu untuk mengalahkan, karena ketika mereka bisa survive, ketika rezim mereka bisa bertahan, rezim Islamic Republic of Iran itu bisa bertahan, mereka sebenarnya bisa mengatakan bahwa kami menang. Di lain sisi, Amerika dan Israel membutuhkan regime change, membutuhkan pergantian rezim yang nantinya bisa dipandang lebih dalam tanda kutip friendly dengan mereka. Dan ini lebih sulit, jauh lebih sulit daripada bertahan dan survive. Jadi apakah nanti akan ada diskusi damai? Saya harapkan ada, tetapi itu semua bergantung pada Amerika dan Israel, apakah mereka mau menerima terms dari Iran. Sekali lagi kembali ke yang saya sampaikan tadi, ketika Iran hanya butuh bertahan, terms mereka akan lebih demanding. Ya, ini seperti orang kita negosiasi. Dia merasa bahwa saya kan tinggal bertahan nih. Saya dalam posisi dalam tanda kutip lebih di atas, sebenarnya saya yakin saya lebih di atas. Saya coba dong negosiasi dengan terms yang lebih menguntungkan buat saya. Untuk saya. Nantinya kan pasti akan ada pertemuan di tengah. Nah, kita harapkannya begitu ya. Kita harapkannya begitu. Karena untuk Indonesia ini berat,
untuk global, untuk seluruh dunia juga berat. Kita tahu Betul. Selat Hormuz saat ini ditutup, kondisi minyak sangat mahal, tapi bukan hanya itu, dan banyak implikasi ekonomi yang mungkin kita semua di Indonesia akan rasakan. Bukan hanya Indonesia tentunya, tapi karena kita dalam konteks Indonesia, kita akan rasakan. Oke, kemungkinan ada sih perundingan itu ya, tapi kita tidak tahu kapan, tergantung dari Amerika Serikat dan juga Israel. Dan tadi tujuan perangnya apa dulu untuk kemudian bisa diakhiri dari awal, kemudian soal nuklir, kemudian soal penggulingan rezim yang kemudian berhasil tapi kemudian gagal karena ada pemimpin baru. Kemudian sekarang bergeser Amerika Serikat menyerang Pulau Kark ini. Nah, apakah kemudian Amerika Serikat sudah mulai kehabisan ide mau ngapain lagi sama Iran sehingga harus menyerang energi dari Iran gitu ya? Kita akan bahas Mas Gautama usai jeda. Tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.
Anda kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini adalah visual Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah memegang kopi yang diunggah di akun media sosial Facebook. Dalam video ini, Netanyahu menjawab pertanyaan seputar isu dirinya sudah meninggal dan jumlah jarinya saat berpidato yang ramai diisukan hasil editan AI. Netanyahu pun menunjukkan jari tangannya. אני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC merilis rekaman persiapan peluncuran gelombang serangan ke-51 bagian dari operasi True Promise 4. Rudal Iran menyasar pasukan Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Kharj, Arab Saudi. IRGC menyatakan gelombang serangan terbaru menggunakan kombinasi rudal berbahan bakar padat dan juga cair. Serangan menargetkan pasukan AS di pangkalan udara Al-Kharj. Hal ini dilakukan usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis rekaman serangan AS di Pulau Kark, pusat ekspor minyak utama Iran. Kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak juga menjadi target serangan drone Iran saat rentetan ledakan mengguncang kota tersebut Sabtu waktu setempat. Kedutaan besar Amerika Serikat sempat mengeluarkan peringatan keamanan agar warga Amerika Serikat segera meninggalkan kota, termasuk tak datang ke kedutaan di Baghdad maupun konsulat jenderal di Erbil. Peringatan itu dikeluarkan karena risiko serangan rudal drone dan juga roket yang terus berlanjut di wilayah udara Irak. Dua pekan perang Amerika-Israel dengan Iran, sejak serangan pertama yang menyebabkan Iran kehilangan pemimpin tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, belum ada tanda perang akan mereda. Amerika Serikat maupun Iran saling serang. Belakangan, Iran meluncurkan pesawat tanpa awak atau drone yang menerobos sistem perlindungan Tel Aviv. Korps Pengawal Revolusi Islam hari ini merilis rekaman peluncuran drone. Selain drone, Iran juga meluncurkan rudal balistik. Pada serangan gelombang ke-49, Korps Garda Revolusi merilis rekaman pada hari Sabtu yang menunjukkan peluncuran rudal sebagai bagian dari gelombang ke-49 Operasi True Promise 4. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menyebut tekanan yang diberikan Trump justru akan memperkuat Iran. ترامپ مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیدن، ملت قوی‌ان، ملت با اراده. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی‌تر میشه. Selain serangan yang diarahkan ke Tel Aviv dan sejumlah fasilitas dan pangkalan utama Amerika Serikat di negara-negara Teluk, media Iran melaporkan sisa-sisa pesawat tak berawak yang diduga MQ-9 Reaper buatan AS yang konon telah dicegat oleh sistem pertahanan Korps Garda Revolusi di Bandar Abbas. Puing-puing logam terbakar, sementara satu baterai terlihat bertuliskan US. Amerika Serikat belum berkomentar terkait insiden di Bandar Abbas pada saat berita ini diterbitkan. Sementara Israel mengungkapkan serangan ke Tehran akan semakin intensif. המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שיידרש. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Israel telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Lantaran jalur pengiriman melalui Selat Hormuz yang mengangkut sekitar 20% pasokan minyak dunia terganggu. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Gautama Adikusuma, Direktur Internal Indo-Pacific Strategic Intelligence ISI Indonesia. Mas Gautama, kita lanjutkan tadi soal tujuan perang di Iran ya, terutama dari Amerika Serikat yang belakangan ngomong lagi gitu Pak. Ini untuk bersenang-senang nih ya, kita akan menyerang lagi Pulau Kark. Walaupun sepertinya tidak akan menyerang infrastruktur utama minyak di sana. Jadi tidak akan dihancurkan secara total, tapi mereka istilahnya ya main-main lah, serang-serang di sana gitu. Nah, kemudian dengan langkah Amerika Serikat seperti ini, apakah mereka sebenarnya sudah jengah gitu ya, ataupun sudah terpengaruh soal perang ini jadi mengancam soal energi di negara mereka khususnya? Iya, mungkin kalau kita lihat serangan di Pulau Kark atau di Kark Island ini,
kita harus ingat serangan di Karak Island itu ditujukan ke instalasi militer, radar, jadi semua instalasi yang berhubungan dengan kekuatan pertahanan Iran. Belum, mungkin kita bisa bilang belum ke instalasi energi atau minyak yang dimiliki oleh Iran. Pada serangan berikutnya, atau Trump menyampaikan bahwa kalau nanti Anda tidak menghentikan serangan atau ancaman terhadap kapal-kapal yang lewat di Selat Hormuz, maka serangan berikutnya instalasi energi Anda yang akan kita hancurkan. Tetapi kalau menurut saya tidak melihat itu, atau mungkin saya bisa sampaikan, saya seharusnya dari sisi strategis itu keputusan yang seharusnya tidak diambil. Kalau memang Amerika menginginkan regime change atau pergantian rezim, logikanya berarti akan ada pemimpin baru yang diharapkan nanti lebih pro kepada Israel dan Amerika yang akan mengambil alih dari kepemimpinan yang ada sekarang. Ketika pemimpin yang baru itu akan masuk atau diinstal ke sana, mereka membutuhkan economic resources untuk sustain negara mereka dong, ya kan? Nah, kalau sampai Clark Island oil installation itu dihancurkan. Clark Island itu ada satu pulau yang 90% dari traffic atau lalu lintas perminyakan ekspor Iran itu ada di Clark Island atau di Pulau Clark. Jadi hampir bisa dipastikan nilai ekonominya terhadap Iran sangat besar. Tetapi kalau itu dihancurkan, mungkin memang rezim sekarang akan menderita. Tetapi kalau memang niatnya untuk melakukan regime change, rezim berikutnya juga akan menderita. Dan ketika rezim yang disupport oleh pemerintah Amerika atau Israel itu nanti menderita, akhirnya mereka tidak mendapatkan dukungan publik, sehingga nantinya ketidakpuasan publik juga akan menjadi tinggi juga ke rezim yang baru tersebut. Jadi seharusnya dari pihak Amerika atau Israel tidak memandang penghancuran oil refineries yang ada di Clark itu menjadi satu prioritas. Oke. Jadi kemungkinannya tidak akan ke sana gitu ya, karena konsekuensinya sangat besar, terutama nanti kalaupun mereka bisa berhasil menaikkan pemimpin usungan mereka gitu ya, mereka tetap akan rugi gitu. Tapi Mas Gautama juga kita lihat Iran juga sangat marah kemudian dengan penyerangan di Pulau Clark gitu ya, walaupun tidak ke infrastruktur utamanya. Kemudian mereka membalas dengan tadi ke Uni Emirat Arab, kemudian juga terkait lagi-lagi Netanyahu nih Mas ya, akan memburu gitu kalau memang masih hidup. Nah, kalau kita lihat kekuatannya Iran sekarang, masih cukup nggak sih Mas untuk kemudian melakukan serangan balasan ataupun juga memburu Netanyahu sampai mereka bisa menemukan sosok tersebut? Kita harus ingat bahwa tidak ada satupun negara yang memiliki senjata tidak terbatas. Pasti butuh waktu untuk replenish atau mengisi ulang atau memproduksi ulang senjata yang sudah mereka pergunakan dalam perang. Ini berlaku untuk semua pihak, baik Iran, Amerika, Israel, maupun Gulf countries atau negara-negara Teluk yang juga menjadi sasaran kemarahan dari Iran. Mereka semua tidak memiliki senjata yang tidak terbatas. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ini ada perang asimetri di sini, di mana Iran memiliki senjata yang relatif murah. Kalau kita lihat Shahid drones itu diestimasikan memiliki harga sekitar antara 20 sampai dengan 50 ribu USD per drone. Ini sifatnya lebih ke kamikaze drone ya, jadi dikirim sekali tidak akan kembali lagi dan hanya untuk dihancurkan untuk menyerang satu instalasi. Sedangkan di lain sisi Iron Dome atau THAAD, jadi roket missile yang dipergunakan oleh Amerika, Gulf countries maupun Israel untuk mengintercept drone yang murah ini berharga 2 sampai 3 juta dolar. Jadi ini perkara ekonomi. Semakin banyak mereka memakai
drone yang mungkin harganya jauh lebih murah, semakin banyak pula missile atau rudal yang harus dipakai untuk mengintercept. Kita harus ingat satu drone belum tentu bisa diintercept oleh satu rudal. Jadi bisa dibayangkan drone seharga 50.000 bisa menghabiskan 4 sampai 6 juta kalau hanya 2. Kalau sampai 3 berarti 6 sampai 9 juta dolar per 50.000. Jadi ada sedikit ketimpangan. Nah, Amerika memang sudah menyasar beberapa tempat produksi drone dari Iran, tetapi sebenarnya kalau saya lihat Iran masih memiliki kapasitas. Pertama, kapasitas yang sudah ada masih ada. Kapasitas produksinya juga sebenarnya masih mungkin untuk ditambahkan. Di lain sisi, di Amerika sendiri sekarang jadi ada permintaan dari pemerintah Amerika ke Kongres untuk menambahkan budget ini budget ini diminta untuk salah satunya replenish atau memproduksi ulang rudal yang sudah dipakai. Dan kita lihat beberapa senator sudah menyampaikan bahwa mereka tidak akan support permintaan budget ini yang memang angkanya cukup besar, antara di beberapa berita sampai dengan 50 miliar dolar, tetapi di salah satu source saya lihat ada sekitar 12 miliar dolar. Tapi either way, ini proses perang yang sangat mahal untuk Amerika dan Israel serta banyak Gulf countries, yang akhirnya membuat mereka jadi pasti akan berpikir ulang apakah mereka akan terus meneruskan perang terbuka ini atau pada titik tertentu mereka harus menghentikan. Oke, ujung-ujungnya duit ya Mas ya kalau kita bicara soal perang dan kekuatan ini. Nah, ngomongin soal duit juga, Mas Gautama, lagi-lagi kita bicara soal energi yang Amerika Serikat juga sedang mengajak beberapa negara gitu ya yang untuk bisa menjaga Selat Hormuz dalam tanda kutip yang sedang ditutup sama Iran. Nah, ini kemudian bagaimana kondisi di Selat Hormuz nantinya? Kita akan bahas. Mas Gautama tahan dulu, usai jeda tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.
Kembali di Breaking News Kompas TV, masih bersama Gautama Adikusuma, Direktur Internal Indo-Pacific Strategic Intelligence ISI Indonesia. Mas Gautama, kita lanjutkan kembali tadi soal energi lagi, Mas. Ini Amerika Serikat sedang ngajak gitu ya, ayo dong kita jaga bersama-sama Selat Hormuz. Ini kemungkinan ada Tiongkok di sana, kemudian ada Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan juga Inggris. Walaupun secara resmi belum diumumkan negara mana saja yang akan ikut mengamankan Selat Hormuz. Ketika Anda melihat hal ini, Mas Gautama, bagaimana nanti kondisi terkini ataupun kondisi yang akan terjadi di Selat Hormuz ketika Iran juga pastinya akan mempertahankan wilayahnya? Terima kasih. Kalau kita lihat sebenarnya begini, Selat Hormuz ini mungkin kita sedikit bicara tentang Selat Hormuz itu sendiri ya. Selat Hormuz itu satu lekukan, satu choke point di mana 20-30% minyak dunia itu melewati Selat Hormuz. Kita tahu kebanyakan dari negara Teluk merupakan penghasil minyak. Dan saat ini mereka dalam kondisi menahan produksi minyak mereka atau gas, bukan hanya minyak ya, minyak dan gas mereka, karena mereka memiliki kekhawatiran mengirimkan kapal atau tanker mereka melewati Selat Hormuz. Iran sendiri sudah menggunakan Selat Hormuz sebagai salah satu leverage mereka untuk memastikan agar perang ini tidak berlangsung terlalu lama, karena dengan harga minyak yang saat ini semakin mahal, $150 dan bahkan kemungkinan bisa sampai $200, sangat luar biasa mahal. Ini dunia pasti akan memiliki ketidaksukaan ya kepada Amerika karena menganggap bahwa dengan apa yang mereka lakukan itu bisa akhirnya menghasilkan kenaikan harga minyak. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa perkara ekonomi ini bukan hanya perkara harga minyak semata-mata, tetapi turunan dari itu sangat banyak. Misalnya, ketika harga minyak meningkat, itu pasti memang jelas harga yang harus dikeluarkan pembeli atau kita konsumen ketika membeli minyak atau membeli bensin itu jadi lebih, atau solar itu jadi lebih mahal. Tetapi di lain sisi bukan hanya itu. Komoditas yang kita impor jadi lebih mahal karena semua menggunakan minyak untuk ditransport. Kita misalnya impor barang dari misalnya gandum dari arah Eropa Timur yang akhirnya harus melewati Selat Hormuz, mungkin itu juga jadi semakin sulit. Jadi kita memiliki keterbatasan supply pasokan makanan misalnya. Kalau tadi menanggapi apa yang Mas tanyakan tentang negara-negara yang join. Kalau saya lihat sebenarnya kita belum melihat ada komitmen firm ya. Inggris sudah membantu dalam bentuk menyediakan beberapa aset mereka, tapi mereka belum mengirimkan tentara yang akan join ke sana. Australia barusan mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa mereka akan mengirimkan jadi military advisor atau penasihat militer. Jumlahnya sangat kecil, mungkin 85 orang, tapi juga ada beberapa pesawat reconnaissance dan jadi ada beberapa aset lah yang mereka kirimkan untuk membantu negara-negara Teluk atau Gulf countries. Australia ini menarik kalau menurut saya. Kenapa? Karena sebenarnya mereka relatif terbatas impor mereka dari negara Teluk. Mereka memiliki impor dari UAE itu jumlahnya hanya sekitar $200 juta, sementara mereka lebih besar impor itu dari Malaysia atau dari Amerika, bahkan Vietnam. Sedangkan dari UAE itu hanya sekitar $300 juta, jadi relatif lebih terbatas. Kalau saya melihat keikutsertaan beberapa negara ini juga kita harus lihat dari sisi geopolitik untuk membalancekan, jangan sampai mereka dipandang terlalu tidak mendukung Trump gitu loh oleh pemerintahan Trump. Kita tahu pemerintahan Trump cukup forceful ya, cukup keras mengkritik Spanyol yang tidak mau membantu mereka dan bahkan mengancam akan memberlakukan tarif tambahan dari sisi perdagangan kepada Spanyol. Dan ini tampaknya juga menjadi perhitungan dari beberapa negara yang
mungkin akan mengirimkan military assistance atau bantuan militer ke mereka. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi keamanan energi, tetapi dari sisi geopolitik juga mereka perhitungkan jangan sampai nanti mereka ada di pihak yang tidak disukai lah oleh Trump, karena kita tahu ancaman trade atau tariff war ini buat mereka mungkin cukup mengkhawatirkan. Oke, jika mereka ikut mengirimkan pasukan misalnya ke Selat Hormuz, mereka takutnya tadi ya Mas ya akan dicap sebagai temannya Amerika Serikat. Tapi kemudian yang paling masuk akal dari mereka ini ngapain Mas? Apakah mereka kemudian mendorong solusi lainnya agar perang berakhir atau seperti apa? Ditahan lagi Mas Gautama, kita akan bahas usai jeda berikut.
Masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, dan kami masih bergabung bersama Mas Gautama dari ISI Indonesia. Mas Gautama, kita perhatikan mungkin ya pernyataan ataupun statement dari negara-negara yang mungkin nih diajak oleh Amerika Serikat untuk menjaga Selat Hormuz. Ada Tiongkok, kemudian ada Perancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris. Ini ada beberapa dari mereka yang sudah mengeluarkan pernyataan bahwa soal penjagaan Selat Hormuz ini mereka masih agak ngambang gitu Mas, soal mereka akan mengirimkan pasukan atau tidak ke sana. Apakah mereka ini jaga-jaga biar tadi posisinya aman, tidak dicap sebagai sekutu Amerika Serikat, atau mereka juga sebenarnya punya concern ataupun tujuan lain gitu? Ya udahlah, pokoknya bagaimana konflik ini selesai tapi tanpa harus terlibat di dalamnya. Terkait Selat Hormuz ini sebenarnya kita bisa tarik ke belakang dulu. Ini terlihat pemerintah Trump ini dan mungkin Israel juga tidak memiliki, jadi Amerika tampaknya tidak memiliki strategi yang jelas tentang what's next. Kalau misalnya ini terjadi, terus ini gimana nih? Tampaknya strategi itu tidak ada. Kenapa? Karena kita lihat dalam pidato Trump kemarin atau 2 hari yang lalu, Trump menyampaikan bahwa ayo kita ajak negara-negara untuk saling menjaga Selat Hormuz. Dan itu sebenarnya suatu koalisi yang seharusnya sudah dibangun sebelum perang ini dimulai. Jadi kalau ada foresight, kita bisa dalam setiap perang itu ada beberapa, salah satunya kondisi politik yang harus dicapai adalah coalition building. Jadi ada support yang muncul dari bukan hanya dari satu pihak, tetapi juga dari negara-negara lain yang punya pemikiran serupa. Dalam hal ini tampaknya tidak ada proses itu sebelumnya, dan mereka tidak expect bahwa perang ini akan berjalan sekian lamanya sehingga mereka tidak melihat pengamanan Selat Hormuz itu menjadi sesuatu yang mereka prioritaskan. Mengenai mengapa negara-negara ini banyak yang belum join, kalau menurut saya melihatnya dari sisi kepentingan nasional mereka sendiri juga. Mereka melihat ini strategi yang tidak terlihat hasil akhirnya apa. Jadi mereka juga tidak mau komit secara politik ya, dan juga akhirnya militer terlalu besar ke suatu proses yang mereka tidak ketahui sampai mana akan berakhir. Jadi saya sangat percaya bahwa perang itu merupakan suatu kepanjangan tangan dari suatu proses politik. Politik itu bisa politik domestik, tapi juga politik luar negeri. Politik domestik dari negara-negara ini sangat mempengaruhi apa yang akan mereka putuskan atau proyeksikan secara politik luar negeri mereka. Dan perang yang tidak memiliki objektif yang jelas, tidak memiliki timeline yang jelas, itu cenderung akan mahal, cenderung akan mengkonsum resources yang banyak, sehingga mereka pasti akan memiliki kekhawatiran jika mereka nanti masuk ke dalam, apakah mereka akan masuk apa yang disebut sebagai escalation trap. Jadi masuk ke dalam jebakan eskalasi di mana dengan amannya Selat Hormuz mereka terus-menerus akan ada di situ. Jadi kalau dari sisi domestik ya, tentunya ada sisi-sisi lain yang kita harus perhatikan dari misalnya international law, apakah mereka juga tidak ingin dilihat sebagai yang melanggar hukum internasional dan lain-lain. Tetapi dari apa yang kita lihat, kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti sekarang, ini kemungkinan besar politik domestik lebih mengemuka. Politik domestik ini menjadi pertimbangan penting untuk mereka. Kalau kita lihat di Amerika juga sebenarnya dukungan publik terhadap perang ini hanya sekitar 20%, sangat rendah. Suatu yang mungkin yang pasti diperhatikan juga oleh pemimpin-pemimpin negara lain ini, karena mereka melihat jangan sampai juga pemerintahan mereka mendapatkan masalah di sisi domestik ketika mereka mendukung perang yang mungkin popularitasnya juga rendah di negara-negara mereka. Ibaratnya mereka juga menghindari untuk bisa menyelam di air keruh gitu Mas ya, takut
semakin tenggelam, takut gak bisa napas gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan pernyataan terakhir mungkin dari jubir Kemenlu Tiongkok yang sepertinya ini sudah mulai khawatir juga soal keadaan di Hormuz. Mereka bilang tidak setuju dengan serangan terhadap negara-negara Teluk. Mereka tidak menyebut ini Iran, siapa penyerangnya, Iran tidak disebut di sana, tapi jika kita melihat hubungan antara Tiongkok dan juga Iran yang selama ini terjalin baik, kemudian ini Tiongkok sudah mulai mengatakan hal seperti itu, apakah ini kemudian tanda-tanda bahwa Tiongkok juga sudah mulai bergeser nih retorikanya? Jadi kalau kita melihat Tiongkok, posisi Cina sekarang ini, Cina mendapatkan banyak suplai minyak dari Iran. Ketika perang ini terjadi, dan suplai minyak itu relatif lebih murah ya, karena memang sebenarnya lebih sulit untuk mendapatkan minyak dari Iran. Tetapi setelah perang ini tentunya suplai ini berhenti atau sangat berkurang. Kalau sebenarnya berhenti sih, pasti berhenti. Jadi mereka pasti membutuhkan suplai minyak yang lebih reliable. Kita lihat juga ketika Amerika menyerang Venezuela, Cina itu sebenarnya memiliki kedekatan dengan Venezuela juga. Dan ketika rezim di Venezuela berganti, ekspor minyak dari Venezuela ke Iran ini menjadi berhenti juga. Jadi saat ini memang Cina atau Tiongkok ini memiliki kepentingan untuk bisa mengamankan pasokan energi atau pasokan minyak mereka. Apakah itu merupakan pergantian posisi dalam artian mereka memiliki kesamaan pandangan misalnya dengan Amerika? Belum tentu. Jadi alignment itu atau kesamaan kepentingan itu tidak selalu berarti merupakan aliansi. Jadi kalau dalam hal ini kesamaan kepentingan mereka sebenarnya hanya ke pasokan energi Tiongkok, yang pasti mereka sekarang ini sedang mencoba untuk mendapatkan pasokan yang besar ke negara-negara lain, tetapi kita tahu juga bahwa pasokan yang cukup stabil dengan volume yang sangat besar itu sebenarnya ada di daerah Teluk. Jadi menurut saya apa yang disuarakan oleh Cina ini merupakan proses normal yang terjadi karena sekali lagi kepentingan mereka sangat besar untuk bisa menjaga pasokan minyak mereka. Tidak berarti bahwa mereka satu pandangan dengan dengan Amerika atau Israel. Tidak berarti juga mereka tidak mendukung apa yang dilakukan oleh Iran, tetapi lebih ke bagaimana caranya agar peperangan yang sekarang berlangsung itu berhenti, tercapai suatu stabilitas di daerah Teluk sehingga pasokan minyak atau pasokan energi mereka bisa terus terjaga. Kalau saya melihatnya dari sisi itu aja. Tapi ada juga pandangan gitu Mas Gautama soal ini mungkin karena memang sudah ganti rezim gitu dari Ali Khamenei ke Mojtaba, kemudian mungkin ini Tiongkok berubah sikap. Nah, kita akan bahas lagi Mas Gautama usai jeda berikut. Tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara masih membahas terkait dengan perkembangan terkini perang di Iran dan juga kawasan Timur Tengah. Kembali kami bergabung bersama Mas Gautama Adi Kusuma, Direktur Internal Indo-Pacific Strategic Intelligence East Indonesia. Mas Gautama, kita masih bicara soal hubungan antara Iran dan juga Tiongkok. Ini ada laporan terbaru yang mungkin tapi belum bisa dikonfirmasi itu Mas ya. Katanya Iran dilaporkan mempertimbangkan membuka sebagian akses pelayaran di Selat Hormuz bagi kapal tanker minyak asalkan ini menggunakan transaksinya menggunakan yuan Cina. Nah, ini kalau Anda melihat seperti apa kemudian kemungkinan ke depannya ketika ada laporan yang seperti ini, misalnya dikonfirmasi benar, apakah ini menjadi pintu mungkin bagi pembukaan Selat Hormuz? Sebenarnya laporan itu kemungkinan memang benar, tidak menutup kemungkinan bahwa laporan itu benar. Kenapa? Karena kita sudah lihat sebenarnya Iran sudah menyampaikan kalau kapal berbendera Cina akan dibiarkan untuk melintas Selat Hormuz. Begitu juga kapal yang berbendera India. Jadi ada beberapa negara yang mereka memberikan kesempatan untuk bisa melewati Selat Hormuz. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka membuka transaksi dengan Tiongkok dengan menggunakan mata uang yuan. Pertama untuk secara simbolis ya menghindarkan diri dari transaksi menggunakan USD atau dolar Amerika, tetapi juga secara spesifik mereka berharap itu bisa semakin mengurangi dominasi ekonomi Amerika. Tapi kalau kita lihat dari hubungan antara Cina dan Iran ini sebenarnya sangat menarik karena di tahun 2021 Cina dan Iran itu menandatangani Strategic Cooperation Agreement atau perjanjian strategis selama 25 tahun yang meliputi energi, infrastruktur, telekomunikasi, dan yang paling menarik adalah kerjasama militer. Walaupun sampai sekarang kerjasama militer itu belum secara nyata terbukti dalam perang ini karena kita melihat Cina tidak ingin terlibat secara langsung, tetapi itu menandakan bahwa mereka punya kedekatan yang cukup erat. Walaupun kita juga harus tahu kedekatan mereka sifatnya lebih ke pragmatis ya, bukan ideologis. Beda misalnya antara Iran dengan Hezbollah. Tetapi kedekatan antara Cina dan Iran ini lebih pragmatis karena satu, Iran memiliki supply oil yang sangat dibutuhkan oleh Cina, dan saat ini juga Iran bisa menjadi pengganggu bagi dominasi Amerika di Middle East, dan juga Iran itu sebenarnya berada dalam Belt and Road Corridor. Kalau kita lihat ini ada satu inisiatif BRI, inisiatif dari Cina, Belt and Road Initiative. Iran masih ada di dalam itu sehingga secara strategis Cina memiliki kepentingan untuk Iran. Di lain sisi, Iran juga memiliki kepentingan yang luar biasa dengan Cina karena pembeli terbesar dari minyak Iran itu adalah Cina, dan mereka bisa melewati channel-channel yang disanksi oleh pemerintah global. Jadi oil atau perdagangan minyak ini menjadi sangat krusial untuk ekonomi Iran, dan kita juga harus tahu bahwa banyak dari perusahaan-perusahaan minyak yang melakukan ekspor atau impor kegiatan ekonomi ya, termasuk salah satunya ekspor minyak di Iran merupakan berhubungan langsung dengan IRGC atau Iranian Revolutionary Guard. Jadi secara tidak langsung sebenarnya Iran dari lama itu berhubungan, Cina dari lama berhubungan dengan IRGC. Kalau kita bicara dari sisi militer, sebenarnya lebih banyak untuk masih di early stage. Kita melihat ada kooperasi, ada kerjasama, dialog pertahanan, ada naval exchange, jadi relatif lebih terbatas, belum ada di
misalnya pengiriman senjata dari satu pihak ke pihak lainnya. Tapi ini merupakan seed atau bibit kerjasama yang nantinya pasti yang nantinya pasti akan menjadi perhatian besar dari Amerika, karena ini menantang kehadiran Amerika di sana atau dominasi Amerika di Middle East. Oke, simbiosis mutualisme yang kemudian bisa memperkuat hubungan antara Iran dan juga Tiongkok untuk selama ini. Tapi bagaimana kemudian dengan hubungan dengan negara-negara Teluk lainnya nih, Mas Gautama? Sepertinya tidak stop gitu ya untuk bisa menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Timur Tengah ini, si Iran ini. Kemudian bagaimana nanti menjaga hubungan antara mereka nih di negara Timur Tengah sendiri, kemudian potensinya apakah semakin meluas juga, misalnya ada serangan balik yang dilakukan oleh negara-negara yang diserang oleh Iran? Kita perhatikan sebenarnya Iran tidak menyerang instalasi minyak yang dimiliki oleh negara-negara Teluk. Minimal sekarang ya. Jadi di awal mungkin ada serangan, tetapi mereka cukup berhati-hati memilih lokasi penyerangan mereka di instalasi militer Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Kalau menurut saya ini merupakan strategi Iran untuk tidak mengalienasi satu elit kepemimpinan negara-negara Teluk, yang kedua publik masyarakat yang ada di negara-negara Teluk. Kenapa? Karena kalau mereka menyerang ke instalasi ekonomi itu punya long term effect, punya dampak jangka panjang yang jelas akan memengaruhi bagaimana suatu rezim berjalan di negara-negara itu, karena publik merasa ini sumber kehidupan mereka, gitu kan. Jadi mereka akan memandang Iran sebagai secara tidak favorable, secara tidak baik. Tetapi kalau menyerang military installation yang dimiliki oleh Amerika tampaknya akan sedikit lebih netral, karena sebenarnya yang diserang dalam tanda kutip bukan negara Teluk tersebut, tapi lebih ke instalasi militer yang dimiliki oleh Amerika. Tapi Mas Gautama, kemudian yang kemarin terjadi juga beberapa waktu lalu, mungkin 1 hari 2 hari yang lalu, ini kemudian Iran menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Irak. Ini kedutaan besar, Mas, yang mungkin ada di tengah-tengah kota gitu, yang mungkin bisa efeknya bisa kemana-mana gitu, ke warga sipil, ke fasilitas umum. Anda melihatnya seperti apa kemudian dari sikap Iran yang sudah mulai menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di negara Timur Tengah? Ini mungkin sebenarnya mirip ya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang mereka serang, mereka coba untuk tidak menyerang infrastruktur sipil yang ada di negara-negara tersebut untuk menghindari kemarahan publik terhadap Iran. Jadi kemarahan publik di Irak, kemarahan publik di negara-negara Teluk terhadap Iran, itu mereka coba untuk minimalisir. Pasti tetap ada risiko, tidak mungkin suatu proses militer, suatu serangan militer tidak memiliki collateral damage, tetapi kalau saya lihat mereka tidak ingin membuat masyarakat yang ada di sekitarnya itu menjadi marah ke mereka, karena pada akhirnya sebenarnya Iran ini membutuhkan juga negara-negara Teluk. Negara-negara Teluk juga membutuhkan Iran. Jangan sampai nanti kita tahu Iran ini memiliki kapabilitas militer yang cukup tinggi. Di lain sisi mereka memiliki proksi yang cukup banyak di negara-negara lain ya, di Yemen misalnya dengan Houthi, dan proksi-proksi ini banyak yang sebenarnya berseteru dengan negara-negara Teluk. Dan negara-negara Teluk ini tampaknya menyadari bahwa kalau Iran mau, sebenarnya mereka bisa memiliki kapasitas untuk menyerang instalasi atau satu lagi yang sebenarnya orang lupa, bahwa negara Teluk ini sangat bergantung hidupnya pada desalinasi. Jadi air yang mereka dapatkan untuk hidup sehari-hari muncul dari pabrik desalinasi atau desalination plant yang ada di masing-masing negara tersebut. Iran jelas memiliki kapasitas untuk menyerang pabrik desalinasi itu, tapi sampai sekarang kita lihat
tidak dilakukan karena memang tampaknya Iran menjaga agar tidak ada permusuhan yang sifatnya lebih lama, ketidaksukaan yang long term dari populace atau masyarakat di Gulf, di negara-negara Teluk terhadap mereka. Jadi sebenarnya ini kalau di termsnya nuklir itu semacam MAD lah, mutual assured destruction. Jadi in a way Iran seperti bilang, saya bisa reach ke instalasi strategis kamu, tapi saya enggak. Di lain sisi mereka juga negara-negara Teluk juga tahu bahwa jika mereka terlalu terlihat mendukung, mereka juga sebenarnya rugi karena di satu sisi secara geopolitik mereka akan memberikan ruang bagi Israel ketika misalnya mereka mendukung serangan, misalnya mereka membalas Iran dan akhirnya Iran dikeroyok oleh negara-negara Teluk ini. Ini kan sebenarnya memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada Israel untuk menjadi de facto penguasa regional power di situ kan, di Middle East kan. Jadi mereka juga pasti reluctant untuk membalas ke Iran karena satu, mereka tahu Iran bisa membalas, yang kedua juga mereka tidak merasa punya kepentingan untuk membantu dalam tanda kutip walaupun mungkin tidak langsung Israel mencapai tujuan mereka. Dan mungkin itu yang diinginkan oleh Israel selama ini, agar negara-negara Teluk ini kemudian berantem sendiri dan yang diuntungkan ya negara mereka gitu ya Mas ya. Terima kasih Mas Gautama atas pandangannya dalam Breaking News Kompas TV kali ini. Selamat pagi Mas Gautama, sehat selalu. Selamat pagi. Selalu sama-sama, terima kasih. Jangan beranjak saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda berikut.
2 pekan perang Amerika-Israel dengan Iran, sejak serangan pertama yang menyebabkan Iran kehilangan pemimpin tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, belum ada tanda perang akan mereda. Amerika Serikat maupun Iran saling serang. Belakangan, Iran meluncurkan pesawat tanpa awak atau drone yang menerobos sistem perlindungan Tel Aviv. Korps Pengawal Revolusi Islam hari ini merilis rekaman peluncuran drone. Selain drone, Iran juga meluncurkan rudal balistik. Pada serangan gelombang ke-49, Korps Garda Revolusi merilis rekaman pada hari Sabtu yang menunjukkan peluncuran rudal sebagai bagian dari gelombang ke-49 Operasi True Promise 4. Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, Ali Larijani, menyebut tekanan yang diberikan Trump justru akan memperkuat Iran. ترامپ مشکلش اینه که عقلش نمیرسه که ملت ایران ملت رشیدن، ملت قوی هم، ملت با اراده هم. هرچی اون فشار بیاره اراده ملت قوی تر میشه. Selain serangan yang diarahkan ke Tel Aviv dan sejumlah fasilitas dan pangkalan utama Amerika Serikat di negara-negara Teluk, media Iran melaporkan sisa-sisa pesawat tak berawak yang diduga MQ-9 Reaper buatan AS yang konon telah dicegat oleh sistem pertahanan Korps Garda Revolusi di Bandar Abbas. Puing-puing logam terbakar, sementara satu baterai terlihat bertuliskan US. Amerika Serikat belum berkomentar terkait insiden di Bandar Abbas pada saat berita ini diterbitkan. Sementara Israel mengungkapkan serangan ke Tehran akan semakin intensif. המאבק העולמי והאזורי מול איראן, אותו מובילים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה שתימשך ככל שיידרש. Eskalasi perang antara Iran dan Amerika Israel telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak. Lantaran jalur pengiriman melalui Selat Hormuz yang mengangkut sekitar 20% pasokan minyak dunia terganggu. Saudara, Israel mengklaim serangan ke Beirut, Lebanon pada Senin pagi ini yang menyasar kantong-kantong Hizbullah. Militer Israel mengklaim pada Senin pagi mereka telah menyerang lebih banyak infrastruktur Hizbullah di Beirut. Beberapa saat sebelum pengumuman tersebut, sebuah serangan dahsyat menghantam pinggiran selatan Beirut. Belum ada laporan adanya korban jiwa. Tentara Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi untuk hampir seluruh wilayah di Beirut serta Lebanon Selatan yang mengakibatkan lebih dari 800.000 orang mengungsi. Kami akhiri Breaking News Kompas TV. Saudara, saksikan informasi lainnya dalam program Kompas yang sesaat lagi bersama rekan saya Harjuno Pramundito dan juga Lintang Pudiasuti. Saya Beri Manatenaya, sampai jumpa.